Bisa masukin kamu ke penjara gara-gara kasus pencurian ini. Kok bisa kembali ke aku ya, Pak? Ini pasti suatu pertanda. Gue bukan pertama kali meluk cewek. Tapi kok rasanya lain ya? Apa sih yang bikin beda? Kenapa gue segelisah ini setelah meluk cewek? Tega banget sih. Mereka ngelakuin hal itu di belakang Bu Sandra. Saya yakin orang yang mengambilnya adalah orang yang baru saja dari ruangannya Bu Sandra. Dan orang itu adalah Amira. Enggak. Ini semua nggak bener. Saya yakin pasti ini ada yang nggak beres. Saya bukan pencuri. Mama kenapa diem aja sih? Mama tahu kan, kalau Amira ini nggak mungkin ngelakuin semua ini. Ibu percayakan sama saya. Saya nggak ngelakuin ini, Bu. Saya bukan pencuri. Saya nggak ngelakuin ini, Bu. Bu, tolong Bu, percaya sama Amira. Saya tahu betul dia bagaimana. Dia nggak mungkin mengambil barang itu, Bu. Amira bukan pencuri. Bener, Ma. Reza juga merasa seperti itu. Dan Reza yakin, Mama juga merasakan yang sama kan kalau Amira itu bukan pencuri. Please dong, Ma, kasih pendapat. Bu Sandra. Amira, kamu tenang ya. Aku akan ngomong sama Mama. Kamu tunggu dulu. Ma! Lihat, mereka udah nggak ada. Jadi stop dengan sandiwara kamu. Akui saja perbuatan kamu. Cukup dong membela dirinya. Tolong percaya sama saya. Demi Allah, saya nggak mungkin ngelakuin ini. Percaya sama saya. Ma! Mama jangan diem aja dong, Ma. Mama tahu persis kan kalau Amira itu bukan pencuri. Reza, kamu itu jangan membela Amira terus-terusan. Sudah jelas-jelas Amira tertangkap basah. Apalagi yang harus dipertanyakan? Reza nggak percaya kalau Amira itu pencuri. Kamu jangan sok tahu, Zah. Kamu dan mama kamu ini baru kenal sama Amira. Siapa tahu kalau dia ternyata punya berbagai kepribadian. Bisa dibilang seperti serigala berbulu domba. Papa itu lebih ngerti orang seperti ini. Karena Papa lebih berpengalaman daripada kamu. Tetap, Reza nggak percaya kalau Amira itu bukan pencuri. Ma, beri pendapat dong, Ma. Jangan diem aja kayak gini. Mama bingung. Terus terang Mama bingung. Akhir-akhir ini Amira memang sering kali mengecewakan Mama. Walaupun pada akhirnya toh Mama percaya juga sama dia. Tapi untuk yang kali ini, Mama kok bingung sih, Ma? Mama tinggal ngomong aja kalau Mama tuh nggak percaya. Itu udah membuat hati Amira tuh tenang. Gimana Mama bisa bilang nggak percaya kalau dia jelas-jelas bersalah? Kamu ini jangan coba-coba menghasut Mama ya. Kamu itu sudah termakan hasutan Amira. Reza nggak terhasut, Pak. Tapi Reza percaya kalau Amira tidak melakukan itu. Sekarang terserah Mama. Kalau Mama yakin dan percaya sama dia, Reza yakin pasti hati kecil Mama mengatakan kalau Amira tidak melakukan pencurian itu. Bagaimanapun, keputusan ada di tangan Mama. Kita semua menunggu keputusan Mama yang terbaik.
dia percaya saja dengan wajah tidak bersalahnya Amira. Seharusnya Mama lebih mengerti. Kita kan pernah tertipu sama wajah tidak bersalahnya Hasan. Nah, sekarang kita berhadapan dengan orang yang modelnya sama. Seharusnya Mama bisa mengambil keputusan yang terbaik, yaitu mengusir Amira dari kehidupan kita supaya dia tidak mengganggu keluarga kita. Saya berani bersumpah. Saya nggak pernah terpikir untuk mencuri. Diam kamu. Udah kepergok masih aja ngebela diri. Perempuan ini sudah tega menjual kembali barang-barang pemberian Bu Sandra. Dan sekarang selagi ada kesempatan, dia ngambil kalung dan gelang lagi. Kamu pikir orang kayak Bu Sandra nggak peduli sama barang-barang kecil seperti itu? Cukup, Tante. Jangan membuat Amira tambah terpojok. Ada apa sih? Itu Bu, Amira dituduh mencuri gelang sama kalungnya Bu Sandra. Hah? Iya. Kasih kesempatan Amira untuk bicara. Kenapa kalung dan gelangnya ada di tasnya? Saya nggak tahu. Kenapa kalung dan gelang ini bisa ada di tas saya? Pada saat saya di kantor, saya nggak sendirian. Di situ ada Ibu Mita. Jadi mungkin kalian semua di sini bisa menilai siapa yang salah, saya atau Ibu Mita. Pinter banget kamu sekarang. Kamu mengalihkan kesalahan kepada saya. Sudah bertahun-tahun saya di kantor ini nggak pernah ada yang kecurian. Lagian buat apa saya masukkan kalung dan gelang ke tas kamu? Iseng banget, kurang kerjaan. Anda seharusnya jujur, Ibu Mita. Saya yakin Anda ngelakuin ini semua buat ngebela Anda. Karena Anda takut kalau rahasia Anda akan kebongkar. Teruskan, Amira. Enggak. Aku nggak boleh membeberkan ini dulu. Katakan pada saya, apa yang sudah diperbuat oleh Mita? Dan untuk apa Mita dengan sengaja ingin menjatuhkan kamu? Maaf, Bu Sandra. Saya nggak bisa ngomong sekarang. Saya rasa waktu dan tempatnya kurang tepat. Saya mohon maaf, Bu. Selama ini saya sudah menaruh kepercayaan penuh sama kamu. Karena saya lihat kamu adalah anak yang sangat rendah hati, taat beribadah, dan bekerja keras. Tapi sekarang apa? Hanya karena kalung dan gelang ini, Amira. Kenapa kamu lakukan ini? Sebetulnya saya mau memberikan kalung dan gelang ini untuk kamu. Tapi sayang, kamu sudah mengecewakan saya. Saya nggak tahu. Saya harus bicara apa lagi. Dan asal kamu tahu, Amira, ide agar kafe di tempat kamu bekerja yang mengelola acara buka puasa di kantor saya, itu karena saya selalu ingin bertemu dengan kamu. Tapi sekarang tidak lagi. Saya tidak lagi mau bertemu dengan kamu. Lebih baik kamu pergi jauh-jauh dari hidup saya. Saya tidak mau lagi melihat kamu. Bu Sandra mau membatalkan kontrak hanya karena dia sudah nggak suka sama Amira. Terlaluan. Sumi, cepat bawa Amira pergi dari sini. Cepat.
Amira, yuk. Bu Sandra, maaf Bu. Karena Amira adalah pegawai saya juga mau minta maaf atas kesalahannya, Bu. Tapi mengenai kontrak yang 1 bulan ini, saya mohon Ibu tolong pertimbangkan lagi. Karena ini menyangkut banyak sekali pegawai yang terlibat di dalamnya. Ya, berhubung dengan adanya kontrak ini, banyak sekali pegawai yang berharap bisa pulang kampung dan lebaran bersama keluarga. Tapi Bu, kalau Ibu batalkan kontrak ini begitu aja, saya nggak jamin bisa kasih mereka pesangon buat lebaran nanti. Jadi, tolong Bu, jangan batalkan kontrak ini cuma gara-gara kesalahan 1 orang aja. Saya mengerti soal kesepakatan kontrak itu. Tapi saya minta, saya tidak mau lagi melihat Amira. Salah paham. Salah paham menurut kamu itu adalah kehormatan bagiku. Nama aku udah tersebar, Za. Mau apa lagi Anda kesini? Anda puas kan atas apa yang terjadi sama saya? Saya nggak peduli apa yang terjadi barusan sama kamu. Tapi saya senang karena saya berhasil membuat Bu Sandra percaya terhadap apa yang saya ingin lihat. Bagus kalau kamu masih diam soal saya dan Mas Johan. Tapi kalau tidak, kalau kamu bocorkan rahasia saya, tanggung konsekuensinya. Maaf Bu Mita, Anda salah. Saya nggak takut sama semua ancaman Bu Mita. Dari tadi saya diam. Ini semua karena saya nggak mau terjadi sesuatu sama Ibu Sandra. Mau kemana kamu? Percuma kamu ngomong sama perempuan itu. Tadi saya nanya kenapa dia melakukan pencurian. Dan dia nggak ngomong apa-apa. Lagi pula dia bisa berbuat apa sih? Amira, tunggu Amira. Amira, tunggu Amira. Amira. Ngapain kamu kesini? Amira, tunggu Amira. Amira, kedatangan aku kesini aku cuma mau bilang kalau aku percaya sama kamu. Aku nggak percaya kalau kamu tuh seorang pencuri. Apa? Kamu percaya sama aku? Dengar Reza, daripada kamu harus berselisih sama orang tua kamu, lebih baik kamu sekarang juga gabung sama orang kaya itu. Orang kaya yang selalu menganggap orang miskin itu adalah pencuri. Amira, ayo pulang sekarang. Ayo cepat. Ayo. Ma, kenapa Mama berpikir kalau Amira seorang pencuri? Coba deh Mama pikir. Selama ini dia selalu menolak pemberian dari kita. Itu namanya dia bukan cewek yang gila harta, Ma. Tapi dengan satu kejadian ini, Mama udah menyimpulkan kalau Amira seorang pencuri. Cukup, Res. Cukup, nggak usah diterusin lagi. Mama udah nggak mau denger lagi apapun alasan kamu soal Amira. Mama lebih tahu soal kehidupan. Mama sudah pernah ditipu, dikhianati, dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang miskin yang ingin cepat menjadi kaya. Mama sudah tahu trik mereka, Res. Aku nggak percaya kalau Mama berpikiran seperti ini. Nggak seharusnya Mama mengambil keputusan begitu cepat. Reza benar-benar kecewa sama Mama. Ada apa sih, Mas? Ini kabar baik, Mita. Kita sudah berhasil membuat Sandra membenci anak kampung itu. Dan sekarang, saya benar-benar
bebas dari ancaman Amira. Yap, dan kita harus merayakannya. Sudah 2 kali kita dalam situasi bahaya. Dan dalam waktu yang sama, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini benar-benar ajaib. Itu tandanya apa yang kita lakukan sudah sepatutnya terjadi. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Hah? Kok bisa kamu tuduh nyuri segala? Kenapa? Tante percaya sama aku. Iya, Tante percaya sama kamu. Tapi kamu harus bisa jelasin dong sama Tante. Apa sih yang kamu tutupin sekarang? Hah? Maaf Tante, aku nggak bisa cerita ke Tante. Ya ampun Amira. Kamu kenapa sih masih raguin Tante? Kamu sama Tante itu berasal dari kampung yang sama. Tante kenal ayah kamu sama kamu tuh dari kamu masih kecil. Jadi apa lagi? Kenapa lagi kamu masih ragu sama Tante untuk cerita ini semua? Kenapa? Jadi sebenarnya waktu aku lagi jalan mau ke kantor Ibu Sandra, aku lihat Pak Johan suami Ibu Sandra sama Mita sekretarisnya. Dan yang aku lihat, mereka lagi pelukan Tante. Dan mereka pelukannya sangat mesra Tante. Setelah mereka lihat aku, mereka langsung ngejar aku. Dan akhirnya aku langsung ke ruangan Ibu Sandra. Dan setelah aku berhadapan sama Ibu Sandra keluar dari ruangannya. Dan Ibu Mita ngancem aku Tante. Ibu Mita bilang ke aku, kalau aku sampai ceritain semuanya ke Ibu Sandra, ini semua bisa berakibat buruk terhadap kesehatan Ibu Sandra. Dan bahkan Ibu Sandra bisa meninggal karena berita itu. Dan aku nggak ngerti Tante, kenapa kalung sama gelang itu bisa ada di dalam tas aku. Aku yakin banget Tante. Aku rasa ini semua Bu Mita yang lakuin. Mungkin Bu Mita takut kalau aku bisa ngebocorin semua rahasianya. Dan Bu Mita sengaja ngelakuin ini semua supaya Ibu Sandra nggak percaya lagi sama aku. Iya sayang, Tante bisa bayangin. Kamu tenang aja. Yang pasti, Tante akan selalu ada bersama kamu. Kamu jangan putus asa. Sekarang ini kamu tetap tinggal di rumah Tante dan tetap urus kafe kayak biasa. Ya, urusan Bu Sandra ya biarin aja lah. Nanti juga dia lulus sendiri kok. Alhamdulillah. Terima kasih Tante. Jadi sekarang udah nggak percaya sama Amira lagi? Kejam juga nyokap lu ya? Nyokap gue gak kejam. Kayak dia cuma salah paham aja. Gue sama dia emang selalu salah paham. Baru kali ini gue lihat lo serius menghadapi cewek selain nyokap lo, Zah. Pasti dia spesial banget buat lo. Sampai-sampai lo percaya sama dia. Kalau gue boleh saranin ya, lo kejar dia lagi. Dan bilang sama Amira kalau lo emang percaya sama dia. Dia pasti nggak percaya lagi. Pasti dia pikir kalau gue ada maunya atau apalah. Loh, jangan seuzon dong. Kan lo belum jalanin. Lo terima aja semua maki-makian yang dia lontarin ke lo. Setelah itu, paling dia bisa lulus sendiri, ya enggak? Bener juga ya. Kenapa nggak gue coba? Nah, gitu dong, bro. Assalamualaikum. Ini biang keroknya sudah pulang. Puas kamu? Puas kamu sudah menghancurkan kontrak kerja kafe saya dengan Ibu Sandra sampai dia membatalkannya? Puas kamu, ha? Tahu nih, itu tuh rezeki Mama dan sekarang cuma gara-gara lo semuanya hancur berantakan. Saya... Alah, percuma kamu ngomong. Saya tuh udah nggak percaya sama kamu. Dulu mungkin kamu masih berperan penting di kafe saya. Tapi sekarang, kamu tidak penting lagi, Amira. Apa-apaan sih? Bentak-bentak Amira lagi. Mama kok malah belain dia sih, Mah? Mah, biang keroknya itu dia. Cukup, Lia. Sayang, kamu sekarang masuk kamar aja, ya? Terima kasih Tante Yasmin. Hari ini Tante Yasmin udah bantu aku. Aku berhutang budi sama Tante. Nggak masalah, sayang.
Sekarang kamu ke kamar aja ya. Kamu tidur istirahat, oke? Sekarang udah deh, buang tuh muka busuk kalian. Mama kok baik-baikin dia lagi sih? Udah jelas-jelas dia menghancurkan kontrak kerja kafe kita dengan Bu Sandra. Ngapain dibaik-baikin lagi? Yang jelas, kontrak Mama dengan Ibu Sandra tidak batal. Dan yang pasti lagi, Reza anak Bu Sandra itu jatuh cinta sama Amira. Mama lihat sendiri kok, dia belain Amira mati-matian. Ini artinya kita bisa manfaatin cowok culun ini untuk jadi aset kita. Gimana? Iya, Ma. Mama bener banget. Ternyata Mama tuh pinter banget ya. Ngapain kamu kesini? Amira, aku mau bicara sama kamu. Ini bukan rumah aku. Dan aku nggak bisa sembarangan suruh orang masuk ke dalam rumah ini. Amira, tunggu dulu. Kita cuma salah paham. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, ya? Apa? Salah paham? Salah paham menurut kamu itu adalah kehormatan bagiku. Nama aku udah tersebar, Za. Mungkin menurut kamu nggak ada artinya apa-apa. Orang kaya, orang kaya. Orang kaya seperti kamu nggak pernah bisa menghargai orang miskin kayak aku. Amira, tunggu Amira. Ada yang bisa saya bantu? Aku mau bicara sama Amira, Tante. Tapi dia pergi begitu aja. Aku ingin menjelaskan kesalahpahaman antara aku sama dia. Iya, saya tahu. Tapi kelihatannya dia sangat terpukul sekali sampai nggak mau dengar lagi omongan kamu. Mungkin kamu bisa coba dengan cara lain? Perempuan itu biasanya suka sekali dirayu. Atau kamu mau saran dari saya? Saran apa ya, Tante? Makasih, Tante. Mudah-mudahan semua ini berhasil. Bahkan tanpa bukti pun, saya bisa meyakinkan Ibu Sandra. Dan hubungan kamu dan pacar gelap kamu itu akan berakhir selamanya. Jadi untuk kebaikan kamu, mulai sekarang, hati-hati kalau mau murah. Tes. Amira, mau kemana? Jangan ditinggalin tuh, lihat dong, tonton. Semuanya, saya akan menyanyikan satu lagu untuk gadis pujaan saya, yaitu Amira.
Reza, makasih banyak ya sahur barengnya. Iya, Mas Reza sering-sering aja begini ya. Insya Allah. Tapi kalau mau ucapin terima kasih, jangan sama gue. Sama Amira aja. Karena Amira yang ngelakuin ini semua. Oh, makasih ya, Amira. Makasih ya, Amira. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Kok apa sih, Ma? Itu sampah. Kamu juga lihat. Mau? Kamu ngelakuin ini semua pasti kamu mau nyogok aku kan? Siapa yang nyogok lo? Ya aku nggak tahu, kamu aja yang tahu. Gua nggak ada berniat buruk sama lo. Gua ngelakuin semua ini karena gua nggak mau lihat lo sedih. Aku heran ya, kok anaknya Ibu Sandra yang kaya raya mau ngelakuin ini semua buat orang miskin kayak aku. Lia! Lo manggil gua anak Bu Sandra. Terus apa dong? Anak berandal Ibu Sandra? Lo manggil gua anak berandal. Wah, lo nggak tahu gua. Nih, hari ini gua mau ngajak lo ke suatu tempat. Di situ gua buktiin sama lo kalau lo udah salah menilai gua. Kalau gua bukan anak berandal. Maaf ya, aku sibuk dan aku nggak bisa ikut sama kamu. Tapi kan Bu Yasmin udah ngizinin gua. Hari ini kan lo cuti, ya kan? Ya kan Bu Yasmin? Iya, betul sekali. Nggak apa-apa, silakan aja. Om sama Tante nggak apa-apa kok, nggak masalah. Silakan. Gimana? Lo mau ikut gak? Ya anggap aja ini tantangan buat lo. Kalau lo berani, lo ikut gua. Tapi kalau lo takut, ya lo cuma cewek yang gede omong doang. Biar aku anak kampungan dan miskin, tapi aku bukan pengecut. Jadi? Aku ikut. Bagus. Yaudah, kita berangkat sekarang. Sekarang? Oke. Rencanaku berhasil untuk Amira dan Reza. Sekarang, saatnya untuk Nona. Mulai saat ini, hati-hati kalau mau melakukan sesuatu sama Amira. Oh, jadi Anda mengancam saya? Bisa dibilang begitu. Saya sudah tahu semua dari Amira.
tentang hubungan kamu dan pacar gelap kamu di kantor ini. Nggak akan ada yang percaya kamu maupun Amira. Jadi jangan main-main sama saya. Anda yang jangan meremehkan saya. Saya tahu perempuan seperti apa kamu. Dan bisa dipastikan, tabiat kita sama. Kamu bisa mempengaruhi orang dengan cerita bohong kamu, dan saya juga bisa. Tapi sayangnya kamu nggak punya bukti untuk itu. Maaf, waktu saya terlalu berharga untuk dihabiskan bersama kamu. Saya belum selesai bicara. Soal untuk mendapatkan 1 atau 2 bukti, itu bukan hal yang sulit buat saya. Bahkan tanpa bukti pun, saya bisa meyakinkan Ibu Sandra. Dan hubungan kamu dan pacar gelap kamu itu akan berakhir selamanya. Jadi untuk kebaikan kamu, mulai sekarang, hati-hati kalau mau merencanakan sesuatu untuk Amira. Kak Reja punya pacar ya? Iya. Kak Reja kita buka puasa bersama dong. Iya Kak. Kak, kapan kita beli baju lebaran? Anak-anak, kok ngomongnya nggak bagus begitu sih sama Kak Reza? Maaf ya, anak-anak memang suka begitu. Kalau Reza datang, ada aja yang diminta. Habisnya kamu juga sisa. Kalau datang selalu manjain anak-anak di sini. Jadinya ya begini deh. Gak apa-apa kok. Kalau ada uang kenapa enggak? Kenalin ini Amira. Katanya dia mau tahu gimana saya yang sebenarnya. Makanya saya ajak dia ke sini. Maaf loh Nak Amira, Nak Reza ini adalah donatur tetap di yayasan ini. Kalau emang Reza sebaik ini sama orang-orang yang gak mampu, terus yang aku temuin selama ini siapa? Orang yang suka mabuk, ugal-ugalan di jalanan, dan suka marah-marah. Kok diem aja sih? Kenapa? Harusnya aku yang nanya. Kenapa sih kamu ngajak aku untuk ngeliat semuanya? Kamu mau pamer? Jangan salah paham dulu. Gue mau kasih tahu diri gue yang sebenarnya, tapi nggak bisa dengan kata-kata. Makanya gue mau ngajak lo untuk melihat yang tersembunyi dari penglihatan orang banyak tentang gue. Banyak orang yang menganggap ini adalah tindakan yang sangat bodoh dan gak gaul sama sekali. Tapi menurut gue tuh beruntung banget dan bisa tidur nyenyak setiap hari. Ya, Allah udah milih gue untuk jadi penolong mereka. Sementara mereka taunya gue anak Bu Sandra yang kayak itu. Tapi gue gak keberatan dengan label itu kok. Mungkin emang jati diri gue yang seperti itu. Asal lo tahu ya, setiap ibu-ibu memanggil gue nak dan anak-anak memanggil gue kak, itu tandanya mereka tuh berharap ada uluran tangan yang menolong mereka. Iya, gue ngerasa aja sih mereka tuh lagi ngomong sama Reza, bukan sama anak Bu Sandra yang kayak itu. Tapi gue nggak nyangka kalau cewek kayak lo bisa dinaklukin juga sama dia. Selamat ya bro, lo menang lagi sekarang. Lo belum jawab pertanyaan gue. Iya, yang tadi. Pertanyaan apa sih? Lo belum tua aja udah pikun. Yang tadi di mobil. Kadang-kadang gue suka aja berantem sama lo. Apalagi kalau bikin lo marah. Karena kalau lo marah, lo tuh kelihatan cantik banget. Gombal. Serius gue.
Lo belum jawab pertanyaan gue. Ya, ini bulan puasa loh. Lo nggak boleh bohongin diri lo sendiri. Apalagi bohongin orang lain. Gini aja ya. Gue hitung sampai 3. Kalau lo sayang sama gue, lo suapinin gue. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kita masih bisa berteman kok. Gimana? Gue hitung dari sekarang ya. 1. Lu apa? Udah, gue kasih di sini aja ya. Lu bener-bener aktor hebat ya, Zah. Bahkan cewek kayak Amira lu bisa taklukin juga. Gue salut banget sama lu, Zah. Maksudnya apa sih? Terus terang ya, temen gue ini emang jagonya naklukin cewek. Tapi gue nggak nyangka kalau cewek kayak lo bisa dinaklukin juga sama dia. Selamat ya, bro. Lo menang lagi sekarang. Reza, jadi kamu bohong? Kamu taruhan sama Evan supaya aku bilang sayang sama kamu? Enggak, Mira. Gue sumpah gue nggak taruhan apa-apa sama dia. Sorry Amira, gue cuma bercanda kok. Suka aja ngeledekin orang yang baru jadian. Jadi? Jangan takut Amira. Gue cuma bercanda kok. Gue sama Reza nggak taruhan nih. Rasa lo. Lo bikin jantung gue copot aja di depan Amira. Awas lo, jahil banget sih lo. Amira, kamu tunggu sini dulu ya. Iya, Zah. Dari mana, Res? Tadi buka puasa di mana? Tadi aku habis jalan-jalan. Aku buka puasa di jalan. Ma, kenapa Mama sekarang udah gak percaya lagi sama Amira? Bukannya dulu mau selalu belain dia dan bersikap netral dan bilang kalau Amira itu orang baik. Perhiasan Mama tuh harganya nggak lebih dari uang yang mau kita kasih, tapi dia tolak kan uang itu. Iya, itu semua bisa jadi pemikiran Mama. Seperti apalah Amira? Udah, Mama pusing cariin soal itu. Mama nggak mau dengerin lagi. Mama mohon, Res, jangan bicarakan soal itu lagi. Tapi Ma, Reza bawa Amira ke sini. Dan Reza mau ngomong kalau Reza sama Amira udah jadian. Tolong, sekarang juga kamu bawa keluar dia dari rumah ini. Mama nggak mau lihat dia lagi. Jadi Mama nggak mau maafin Amira? Reza pastiin, Ma. Pasti Mama akan nyesal karena udah salah menilai Amira.
Amira? Amira? Amira, tunggu! Amira, tolong maafin mamaku ya. Mungkin dia masih dibutain sama kejadian di kantor tadi. Tapi kalau pikirannya udah tenang, pasti dia bisa maafin kamu. Kita harus cari bukti kalau kamu tuh nggak bersalah. Nggak usah, Zah. Aku percaya sama Allah. Mungkin ini semua emang udah kehendaknya. Kalau mama kamu nggak mau lagi ketemu sama aku dan mama kamu percaya kalau aku ini bersalah. Mungkin ini semua emang udah takdir buat aku. Dan aku juga nggak akan ganggu mama kamu lagi. Amira. Terus gimana dengan hubungan kita? Aku benar-benar kecewa sama Mama. Aku ngerasa aku gak kenal Mama hari ini. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan. Hasan. Kenapa kamu tidak pernah percaya sama aku, Sandra? Kamu lebih percaya sama bukti-bukti palsu itu. Baiklah. Kamu juga sudah mengusir aku dari kehidupan kamu. Saya terima itu. Tapi bagaimana dengan anak kita? Kenapa kamu tidak pernah mencarinya? Tidak pernah mencari tahu dia. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Kenapa kamu tidak ada hati sedikit juga mencari Amira? Ya, bukan begitu. Bukan begitu, Hasan. Sandra, kamu betul-betul tidak mempunyai nurani. Tidak mempunyai nurani terhadap anak kita. Kamu jahat. Seorang ibu yang jahat. Nggak begitu, Hasan. Saya nggak begitu. Nggak. Amira! Amira! Mama. Ada apa sih, Ma? Aku lihat Hasan. Aku lihat ya Hasan. Aku mimpi. Mama, ini cuma mimpi buruk. Ini bukan mimpi buruk, Pak. Ini seperti pertanda buat aku. Hasan bilang soal Amira. Pak, apa
apa Amira betul-betul sudah meninggal? Mami ini ngomong apa sih? Udah jelas-jelas Amira itu sudah meninggal. Tapi aku kan belum pernah lihat jasadnya, Pak. Aku yakin Allah memberikan pertanda buat aku. Aku harus cari Amira. Amira pasti masih hidup, Pak. Aku mau cari dia. Mama ini udah mulai ngaco ya? Ini udah lebih dari 16 tahun lalu. Aku nggak ngaco, Pak. Aku yakin Amira masih hidup. Begitu banyak pertanda yang datang sama aku, Pak. Feelingku mengatakan dia masih hidup. Amira pasti masih hidup, Pak. Jangan teriak-teriak, udah malam ini. Oke. Kita akan cari tahu lagi tentang anak kamu. Meskipun tak bagaimana caranya mencari anak kamu itu. Tapi satu hal yang harus kamu pikirkan, Ma. Bagaimana caranya menceritakan kenyataan ini sama Reza? Bagaimana kalau dia tahu dia anak adopsi kita? Bagaimana nanti kalau dia tahu dia bukan anak kandung kamu?